Saya tak hadir di sini, Bu Aida. Bersyukur bahwa saya bisa membersamai ibu-ibu, dan saya harapkan ibu-ibu yang hadir di sini tadi diberikan kesehatan yang afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilapangkan rezekinya. Yang masih punya utang diberikan kesanggupan untuk membayarnya, Ibu ya. Kemudian dikaruniai anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha, serta perjalanan ke sini setiap langkahnya itu akan mendapatkan kebaikan yang berlipat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, diaminkan Bu ya doa tadi itu ya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada qudwah kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita yang membaca sholawat atas beliau kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi ya oleh Ustazah Sifati Rahmi, diminta untuk mengisi acara di sini ya di musola. Itu temanya, temanya luar biasa itu, manajemen konflik dalam rumah tangga. Ini benar ini permintaan Pak Nitya nih Bu. Siapa yang minta nih? Ibu Ketua, mana Ibu Ketua? Oh tadi ya. Jadi manajemen konflik dalam rumah tangga. Ini sudah serasa kajian di kantor-kantor itu. Ya. Nah ini semuanya udah berumah tangga Bu? Sudah berkeluarga? Ini suara saya jelas nggak? Jelas? Oke. Ibu sudah berkeluarga semuanya? Sudah, alhamdulillah. Saya juga sudah berkeluarga. Ya. Jadi soalnya kalau enggak tadi anaknya 5, dari mana pula anak 5 itu tak berkeluarga. Ya. Nama saya tadi siapa Bu? Namanya masih ingat? Kan lupa? Ibu Aida. Ya, siapa Bu? Ibu Aida. Nama suaminya? Dr. Iksan. Berapa jumlah anaknya tadi? 5. Ini ngecek dulu nih Bu, nyimak nggak tadi ya? Ya. Jadi yang pengantarnya aja kalau nggak disimak nanti saya ceramahnya 45 menit nanti Ibu lupa. Ya. Jadi baik, hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dalam rumah tangga. Yang sudah berumah tangga pasti tahu ya Bu ya. Yang namanya kita berumah tangga tuh apakah selalu mulus seperti jalan tol Bu? Ya. Nggak pernah ribut sama suami, nggak pernah kelahi, nggak pernah bertengkar, nggak pernah cekcok. Ada yang di sini? Ada? Ada nggak? Ini saya tanya nggak dijawab ibu-ibu ini. Ada yang selama berumah tangga tidak pernah bertengkar sekalipun? Adalah sekali-sekali bertengkar. Ya nggak ada yang namanya berumah tangga itu nggak pernah bertengkar. Kalau ada bilang Bu saya selama hidup, bukan, selama 25 tahun berumah tangga gak ada pernah cekcok sama suami saya, bohong kata saya, gak ada. Saya ini konselor perkawinan, ya. Yang datang ke saya itu ada yang sudah 30 tahun menikah ada, yang belum sebulan menikah pun ada Bu. Sebelum menikah datang konsultasi, Ibu saya mau cerai aja, ada. Ya, itulah namanya orang berumah tangga itu tidak selamanya dia mulus. Ya, yang namanya rumah tangga itu ya kadang aman, sentosa, lancar, Ibu ya. Tapi kadang-kadang kita ribut dengan suami kita, kadang kita cekcok, kadang ada perselisihan, itu biasa namanya dalam rumah tangga. Bagaimana tidak? Dua kepala, ya kan Bu? Dua orang individu yang diasuh dalam keluarga yang berbeda. Tiba-tiba berada dalam satu atap tinggal bersama. Adik kakak aja suka ribut, yang dibesarkan oleh orang tua yang sama, ya dari kecil sama-sama. Apalagi kita suami istri, ketemu udah di umur 20-an, masing-masing kita punya karakter yang berbeda. Tiba-tiba hidup bersama, tentulah ada hal-hal yang berbeda, ada hal-hal yang kita perselisihkan. Makanya itu disebut dengan konflik. Ya, ada perbedaan pendapat, ya ada permasalahan, itu konflik, itu biasa. Ya, asal saja konflik ini tidak berkelanjutan, tidak terus-menerus. Asal saja jangan karena konflik itu terjadi KDRT. Tahu Bu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jangan sampai ya gara-gara misalnya salah masak. Nah, ya
Suami mau di hari ini dia dimasakkan sayur yang bening-bening. Istri lupa dimasakkannya sayur bersantan. Gara-gara itu aja sampai bisa suami melempar piring. Naudzubillah, ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, konflik biasa, permasalahan perbedaan pendapat biasa, tapi jangan sampai ya terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Setiap kita insya Allah ya, ketika kita berumah tangga itu kita berharapnya seperti apa, Bu? Waktu ibu-ibu coba diingat lagi, ketika pertama kali menikah, ada nggak yang menikahnya, ya Allah aku niat menikah hanya untuk 3 tahun saja, ada nggak, Bu? Ada, Bu? Enggak ya? Rata-rata kalau pas kita berniat menikah apa? Untuk selamanya gitu ya, Bu ya. Ya, sampai selamanya menua bersama, jadi kakek nenek sampai kemudian maut memisahkan. Pengennya kan gitu ya harapannya ya. Tapi kan dalam membangun harapan tersebut ya, cita-cita dalam berumah tangga itu seringkali ada permasalahan-permasalahan. Ya, banyak permasalahan. Nah, ketika permasalahan itu muncul ya, yang pertama harus diingat adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa, Bu? Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi dalam berumah tangga yang jadi pemimpinnya adalah suami. Dalam berumah tangga, suamilah nahkodanya. Dia yang apa? Mengarahkan rumah tangga ini mau bagaimana gitu ya. Jadi artinya ya, ketika muncul permasalahan, ayo kita dudukkan bersama. Kita dudukkan bersama. Ini kita mau bagaimana? Ini suami itu sebetulnya yang harus punya kewajiban utama untuk menyelesaikan masalah ini karena dia nahkodanya. Ya, nanti kita ngikut. Sebagai istri, ya, itu adalah makmumnya. Ya kan, Bu, kita ngikutin. Oke, apa kebijakan suami? Ya, suami kebijakannya seperti ini, kita ikuti. Makanya aman di rumah tangga kita. Beda-beda pendapat tapi diputuskan. Nggak bisa yang namanya rumah tangga itu suami maunya A, istri maunya B. Ketemu nggak tuh? Nggak ketemu. Ya, makanya harus salah satu. Kalau ada beda konflik, ya itu tadi. Oke, kesepakatannya kita seperti apa? Ya. Lalu hal-hal apa yang biasanya menimbulkan konflik? Nah, yang Ibu rasakan apa biasanya selama berumah tangga itu yang suka muncul perbedaan pendapat itu kan apa? Apa, Bu, kira-kira? Mendidik anak, ya bisa ya, masalah mendidik anak beda pandangan, ya. Suami maunya tegas, ibu maunya longgar, penuh kasih sayang, nah ribut, ya. Istri melarang anak makan es krim, suami membolehkan, nah itu pun udah ambang nih, kenapa tuh anak bolehin makan es krim? Dia lagi batuk, ribut kita ya. Atau memilihkan sekolah buat anak ya, Bu ya. Kalau tadi masa mendidik anak, memilihkan sekolah juga Ben. Si ayah pengen pesantren, si ibu pengennya tidak umpamanya. Ya itu bisa jadi masalah. Itu baru kalau sudah punya anak ya, Bu ya. Kalau belum, kebiasaan ya, Bu ya, yang kita bawa ketika kita masih gadis, ketika masih bujang, itu bisa menimbulkan konflik. Ya. Ada bapak-bapak. Ini, Bu ya. Bukan bapak-bapak ya, mungkin yang masih muda lah ya. Jadi ini baru menikah, ini kisah nyata nih ya, baru menikah lalu masih dibawanya kebiasaan lama. Jadi si laki-laki ini, si pengantin laki-laki, si siapa, bapak-bapak inilah ya kalau kita sebut seperti itu. Jadi dulu sebelum menikah, kalau pulang kerja dia itu melala dulu, Bu. Dia pergi dulu ke kedai kopi, ngumpul sama kawan-kawan kopi dulu. Nah, ternyata kebiasaan itu masih dibawa sampai menikah. Kan udah menikah nih, belum punya anak. Si istri kan nunggu nih, katanya suaminya itu kemana, Bang? Kerja kan, pagi berangkat kerja, pulang jam berapa? Jam 4. Ditunggu lah jam 4 sudah mandi, sudah masak, sudah cantik lah menunggu suami. Tak datang-datang nih suaminya. Ternyata kemana suaminya, Bu? Masih ngumpul-ngumpul sama kawannya di kedai kopi. Pulang misalnya jam 8 malam. Nah, sampai di rumah apa yang terjadi? Ngambek lah istrinya, nggak, Bu? Awak menunggu dari jam 4, abang tak datang-datang, tahu nggak aku kesepian, aku bingung mau ngapain, katanya. Udah cantik, udah luntur lagi bedak, katanya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan lama itu harus berubah setelah menikah, gitu kan. Nah, kita juga sama, setelah berumah tangga, mungkin kita punya kebiasaan yang suami kita nggak suka.
Atau kebalikannya, suami kita punya kebiasaan yang kita nggak suka, itu dikomunikasikan, akan konflik kan Bu, pasti akan tiba, akan ribut ya. Misalnya kalau bapak-bapak itu biasanya apa Bu? Habis mandi handuknya taruh di mana Bu? Di atas kasur ya Bu. Ini biasanya mak-mak ini merepet, ini ayah nih ini handuk diletakkanlah tuh di tempat jemuran, misalnya kayak gitu ya. Hal-hal kecil seperti itu bisa jadi masalah, itu namanya konflik. Nah, konflik itu bisa terjadi kalau kompromi, bisa diselesaikan dengan kompromi. Tapi kalau kekeh, ya si laki-lakinya nggak mau, pokoknya tetap aja taruh di situ. Si istrinya nggak terima, pokoknya dia merepet terus. Hal kecil bisa jadi pecahnya rumah tangga. Serius, ya ada rumah tangga yang bisa pecah karena hal kecil seperti ini. Tapi kompromi dulu. Nah, ini siapa yang mau ngalah nih, ya kan? Atau sama-sama, ayo kita sama-sama memperbaiki. Mau suami yang mengalah atau istri yang mengalah. Itu nanti selesai. Ya, jadi kompromi, dikompromikan. Abang, aku maunya kayak gini, bisa nggak Abang? Oh iya, oke lah. Tapi kan aku dari dulu kayak gini, jadi butuh waktu ya. Kalau sebulan kadang-kadang aku lupa, jangan merepet ya Mah, gitu kan Bu ya. Iyalah, paling diingetin Bang, handuk Bang, taruh belakang Bang, kayak gitu kan, nggak merepet lagi. Nah, disepakati seperti itu, ya. Tadi masalah kebiasaan-kebiasaan lama. Lalu apalagi yang bisa menjadi timbul konflik? Keuangan. Ya Bu, pernah ribut gak gara-gara uang? Pernah ya Bu? Kita abang kasih segini, harga telur lah naik, cabai naik sekian kali lipat, apalagi kemarin sumber putus. Nah Ibu ya, apalagi beras naik, semuanya sekarang naik ya Bu ya. Uang belanja naik gak Bu? Uang belanja tetap segitu-gitu aja ya, gak cukup ya. Jadi karena masalah uang belanja itu pun bisa jadi konflik, bisa ribut ya. Abang ngasih segini, terus kata si suami, kamu ini mengeluh aja terus, bersyukurlah. Dibilangnya kita nggak bersyukur katanya Bu ya, emang nggak cukup nih sebenarnya. Nah ini dibicarakan baik-baik, gimana caranya ya. Kompromi. Jadi uang abang berapa nih? Cuman segini deh, 5 juta. 5 juta banyak apa sedikit ya, nggak tahu saya ya. Misalnya 5 juta, anak sekian, Bang ini buat susu anak aja segini, buat sabun segini, buat beras sekian. Nggak cukup nih Bang, misalnya SPP anak segala macam ya, udah semuanya di situ misalnya. Dikomunikasikan, ya, dikomunikasikan. Lalu itu tadi masalah keuangan, ya, itu bisa jadi seperti itu memang nggak cukup, ya, atau kita tidak pandai mengelola, atau misalnya ini faktor yang ketiga juga adalah keluarga besar. Ini kan kalau para suami nih Bu, seringkali dia itu murah hati sama orang lain, ya kan Bu? Abang nih kalau ada kawannya datang, ditraktirnya lah, dibelikan inilah. Tapi kalau awak mau minta, ini tengok nih baju nih udah buruk nih, warna sudah kabur, minta lah Bang buat beli baju. Tak ada udah duit. Ya. Nah itu kan jadi konfliknya nggak Bu? Ya bisa terjadi konflik kan seperti itu. Jadi masalah menjadi bahan untuk ribut ya, untuk bertengkar ya. Itu masalah keuangan. Atau misalnya nih ya, datang keluarga besar, ibu mertua, adik ipar, ya kan Bu? Nah itu kan berarti ekstra pengeluaran. Ya ada tamu di rumah. Nah itu selain keuangan juga tadi ya pengaruh dari keluarga besar ya. Saya pernah menemukan ya kasus-kasus seperti ini. Jadi ada misalnya si ibu ini ya, dia melahirkan anak ketiga. Waktu melahirkan ini si suaminya bilang nggak ada duit, gimana nih Ma untuk dia melahirkan. Akhirnya dipinjemin sama mertuanya ya, ibu yang perempuan, udahlah pakai uang mama aja dulu gitu, nanti kalau kalian ada uang baru diganti. Sudahlah sebulan 2 bulan sampai 6 bulan belum diganti nih uang mamanya. Tiba-tiba mertua datang, orang tua si suami ya, ternyata ini kisah nyata ya Bu, orang tua suami bilang apa nama anaknya ya, Jang, gitu misalnya Ujang, anggaplah gitu namanya Bu ya. Jang, itu TV di rumah mama tuh rusak tuh Jang gitu, belikanlah mama TV baru katanya. Ini namanya anak diminta sama emak ya Bu ya, biarpun nggak ada duit harus ada kan gitu ya. Akhirnya sih dia belikanlah ibunya itu TV gitu kan. Iyalah Mak, nanti aku belikan. Akhirnya apa, kedengaran sama istri kan Bu, abang ini macam mana? Masih utang itu uang melahirkan kemarin sama ibu aku katanya. Nggak pula abang ganti, sekarang mama minta TV abang bisa belikan. Nah, pernah kejadian kayak gitu? Sejenis gitu ya Bu? Konflik nggak? Ribut nggak tuh suami istri? Ribut, bertengkar ya. Ini mana yang lebih penting?
kita hutang masih ada sama mama gitu, abang nggak mau ganti. Ini apa mama, istilahnya mama datang minta diberikan TV, abang bisa berikan. Nah seperti itu. Jadi itu bisa menjadi masalah gitu ya, menjadi satu masalah ya, keluarga besar, keuangan ya seperti itu, dan banyak hal-hal yang lainnya yang bisa menyebabkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Apalagi nanti masalah kecemburuan ya Bu ya. Nah, para istri sekarang kan mau apa? Sosmed ya Bu ya, sosial media. Itu nanti ada chatting gitu ya. Nah, ini chatting dari siapa nih jam 12 malam orang chatting nih, curiga awak ya kan? Kita tengok siapa tuh? Wah, namanya perempuan ini bukan ya? Nah, ya, ada kecurigaan ya. Itu bisa menimbulkan juga masalah dalam rumah tangga. Nah, permasalahan-permasalahan itu kan namanya konflik ya Bu ya, bisa menimbulkan konflik. Ya, bisa menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan konflik itu? Ya, konflik itu bisa diselesaikan antara dua orang. Ya, dua orang itu gimana? Antara suami istri saja. Ya, suami istri saja disebut dengan self regulation, regulasi diri. Jadi hanya antar suami istri. Ya dah, yuk sekarang kita ada masalah. Ayo kita duduk yuk bersama. Ya kan Bu? Jadi gimana? Tadi masalah uang itu macam mana Bang? Ini uang tak cukup. Abang gimana bisanya? Nah, kan? Misalnya seperti itu. Oke, duit memang segitu deh. Tidak bisa nambah lagi doh. Abang mau nambah apa misalnya ngelembur pun paling nambahnya 500.000. Anggaplah gitu ya Bu ya. Tetap nggak cukup aja. Nah sekarang ada nggak dari pengeluaran itu yang bisa dikurangi? Nah itu kan namanya kompromi ya Bu ya. Si suami bisa apa, si istri bisa apa. Ya kompromi, saling mengalah. Ya untuk mencapai tujuan supaya tadi tercukupi misalnya uang. Oke, iyalah. Kalau begitu apa Bu yang bisa dikurangi Bu kalau dalam rumah tangga Bu? Kira-kira? Hah? Apa Bu kira-kira Bu? Apa yang kira-kira bisa dikurangi dalam rumah tangga? Pengeluaran apa? Beras bisa dikurangin nggak? Susah kayaknya ya. Susah kayaknya beras tuh. Gula mungkin? Gula bisa? Nggak bisa juga Bu? Nggak minum manis dulu ya Bang? Gitu lagi. Bang, nggak usah ngeteh lagi ya. Kalau teh manis kan, teh tawar aja ya. Nah, misalnya bisa. Masih bisa itu kalau nasi payah ya. Nasi setiap orang butuh nasi. Tapi kalau kopi ya abang nggak usah ngopi lah dulu. Atau ngopinya 3 kali sekarang 1 kali aja ya Bang. Nah, bisa seperti itu kan Bu dikurangin. Apalagi jajan anak atau apa. Bisa seperti itu. Atau boleh nggak adik bekerja Bang? Nah kan gitu. Bekerja apa? Nah kan kayak gitu ya. Itu ada PAUD dekat rumah kita tuh butuh guru. Boleh nggak adik ngajar PAUD tuh misalnya gitu ya. Oh ya boleh lah. Jadi kita bisa membantu menambah penghasilan umpamanya. Ya kan? Itu kompromi. Itu bisa terjadi kalau apa Bu? Kalau dua-duanya mau mengesampingkan ego. Ini yang susah. Karena dua-duanya egois kan. Kita ini kan cenderungnya egois, mau mengajukan pokoknya pendapat aku yang benar. Ya kan Bu? Itu yang susah. Ya, jadi bagaimana kita menekan ego kita sehingga kita bisa menghargai pasangan kita. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu. Lalu tadi permasalahan-permasalahan tadi seperti itu, intinya adalah suami istri harus duduk bersama-sama. Ya, kalau ternyata nggak bisa, Bu, kami berdua ribut terus, berarti harus dengan orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Bisa orang tua kita, ya orang itu akan, udahlah Bang, kita minta nasihat aja sama orang tua, bisa. Ya, lalu bisa siapa lagi? Bisa kepada profesional. Kak tadi profesi saya psikolog Bu, saya konselor perkawinan juga. Jadi ini masalah rumah tangga ini nggak bisa kita selesaikan. Boleh kita datang ke psikolog? Boleh Bu. Ya banyak ya kasus tadi yang saya ceritakan, dari yang menikahnya baru 1 bulan, menikahnya 5 tahun, menikahnya 30 tahun. Ya ternyata permasalahan dalam rumah tangga itu ada pada waktu-waktu yang berbeda. Jadi bukan berarti ketika kalau sudah 25 tahun itu tidak pernah punya masalah, tidak. Ya walaupun perkawinannya sudah lama, kita sudah paham istilahnya pasangan kita, suami kita kayak mana, ternyata tetap ya bisa muncul yang namanya konflik. Ya seperti itu. Jadi itu tadi, kalau antara suami istri yang berdua tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka boleh menghadirkan orang ketiga. Orang ketiga ini bukan Will ya Bu, bukan wanita idaman lain, bukan ya.
bukan pil ya, perempuan idaman pria idaman lain bukan ya. Maksudnya orang ketiga ini adalah bisa orang tua kita yang memberikan nasihat, atau bisa juga tadi ya kita datang kepada profesional, itu manajemennya seperti itu ya, memanage ya. Namun kalau dalam keseharian, nah ini gimana Bu kalau kita meminimalisir konflik? Ya kan masalah itu kan selalu ada aja, tapi masalah itu ada yang bisa menjadi besar, ada yang tetap aja udah bisa kita selesaikan dengan baik. Nah bagaimana supaya masalah itu tidak besar? Kuncinya adalah pada komunikasi. Ya, 70% masalah dalam rumah tangga itu kuncinya ada pada komunikasi. Ya, komunikasi itu mungkin kita tidak terampil menyampaikan, ya. Mungkin kita memang punya karakter yang berbeda. Nah, ibu-ibu harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan punya gaya komunikasi yang berbeda. Nah, ibu-ibu kan sering kali nih, karena saya juga perempuan ya, kan kita sering pengennya nih Bu ya, kalau ke suami kita, Bu maunya itu saya nggak ngomong tapi suami ngerti sendiri, ya nggak Bu? Kadang gitu nggak? Maunya tuh ya dia udah ngerti Bu, kalau kita tuh lagi punya masalah, kalau kita ini ada masa seperti ini gitu. Kalau saya tuh maunya saya nggak perlu ngomong, itu galon kosong langsung diganti gitu ya Bu ya. Ada yang pernah seperti itu? Ya. Jadi ini rumahnya ya, itu galonnya udah habis airnya ya Bu ya. Nah terus kita pengen, ini suami kok nggak ngerti sih, itu kan galon udah kosong gitu ya. Kita nggak mau ngomong, maunya ngerti sendiri. Terus suami yang ngerti sendiri nggak? Enggak, harus ngomongin Bu, karena suami kita bukan ahli nujum yang kita cuma lihat aja. Oh dia langsung ngerti apa yang ada dalam pikiran kita, nggak bisa. Jadi harus disampaikan, apa maunya kita itu disampaikan Bu ya, nanti kalau enggak Ibu kecewa. Abang tolong dong, itu air galonnya sudah habis, tolong angkat ya, ganti gitu ngomongnya ya. Abang uang belanja nggak cukup nih, semua harga-harga naik, ngomong. Kalau kita cuma diem aja berharap dia ngerti, nggak ngerti Bu ya. Suami mana tahu tuh harga-harga naik, itu nggak tahu dia ya. Nah, kita harus yang bicara ya Bu ya. Itu tadi berbeda ya antara laki-laki dengan perempuan ya. Kita harus bicara, kita harus ngomong. Nggak apa-apa minta pertolongan sama pasangan, nggak apa-apa ya kan Bu, boleh kita. Jangan diam aja ya, minta tolong. Kalau suami nggak kuat angkat galon, dia paling disuruh anak bujang kan gitu ya. Tapi kita nyuruh aja nggak apa-apa. Bukan nyuruh, minta tolong, salah ya. Minta tolong sama suami ya. Jadi itu yang namanya harus dikomunikasikan ya. Dan itu perlu apa? Perlu waktu ya, perlu saling memahami. Oh apa ya? Gak bisa yang namanya kita ini ya perempuan berharap suami paham sendiri. Atau pakai bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bukan gini ya Bu, bukan yang kayak gitu-gitu ya. Nah bukan kayak itu maksudnya. Maksudnya gini, misalnya nih ibu sama bapak sekeluarga pergi ke Sumbar. Nah ya kan, berangkat pagi-pagi ya. Berangkat jam 8 misalnya. Kalau jam 8 kira-kira jam 12 sampai mana Bu? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam perjalanan. Udah sampai mana tuh? Kita mau ke Padang nih misalnya. Udah sampai Padang belum? Belum kan? Kira-kira sampai ke Harau kan Bu ya? 4 jam tuh biasanya sampai ke Harau. Sampai di Harau tuh kita bilang, ya anak-anak nih, anak-anak di belakang tuh lagi tidur gitu. Tapi kita tuh bilang ngomong sama suami, ya ini udah apa? Kita sudah seperjalanan udah lama nih Bang. Kayaknya anak-anak udah lapar tuh gitu ya. Terus ditengoknya sama suami kan pakai kaca spion, anak-anak tidur, enggak ada dong, nanti aja lah, nanti sekalian ketemu masjid jam 1, nah kan, kita masih sejam lagi. Terus habis itu kita, apa Bu yang dilakukan? Dia manyun ngambek ya kan, suaminya kan bingung, ini kenapa lah istriku ngambek-ngambek? Karena apa Bu? Tahu masalahnya? Sebetulnya aku yang lapar Bang, gitu kan Bu ya. Tapi kan kadang kita nggak mau ngomong, kita bilangnya anak-anak tuh lapar tuh, mereka mau makan gitu ya. Si suami nerimanya ya apa adanya, ditengoknya di spion, anak-anak tidur, biar aja lah, nanti aja sejam lagi. Awak ini perut udah keroncongan. Ibu-ibu tuh nyiapin sarapan tapi tak sarapan kan gitu ya Bu ya. Yang penting anak suami udah sarapan sebelum berangkat. Ya kan? Tapi kita sendiri nggak sempet sarapan gitu kan. Belum sarapan, awak ada keroncongan.
suami dikode tapi nggak ngerti kan gitu ya Bu. Kita sukanya ngode-ngode, yang dikode nggak ngerti, akhirnya konflik, timbul masalah. Kita sepanjang perjalanan tuh rasanya nggak enak. Ya satu mobil lagi ya kan Bu, ketemu muka sama muka Bu, tapi rasa hati kita tuh gondok kesal. Kenapa? Itu tadi ya, komunikasinya tidak bagus. Ya bilang ngomong aja, Bang jam 12 nih adek lapar nih Bang, kita stop dulu cari rumah makan, selesai Bu urusan Bu, langsung belok makan gitu ya. Tapi karena tadi kita bilangnya anak-anak kayaknya udah lapar nih Bang, udah siang, anak tidur katanya kan, nanti aja lah jam 1 sekalian sholat zuhur. Nah ya, jadi seperti itu namanya komunikasi. Ya, jadi kita harus paham, sampaikan saja ya apa yang jadi, tapi tadi bahasanya yang baik ya. Bang aku udah lapar nih Bang, bisa nggak stop dulu ya kan gitu ya. Jangan Bang tuh rumah makan berhenti kita. Oh si suaminya emang awak supir katanya ya. Nah, jadi cara menyampaikannya juga harus baik ya. Jadi itu komunikasi ya Bu ya. Gaya komunikasi laki-laki dan perempuan berbeda. Terus ibu ya, misalnya nih ibu mau cerita sama suami ada permasalahan ya, lihat sikon. Jangan suami baru masuk rumah, nah ya kan Bu, suami baru masuk rumah udah langsung merepet kita. Bang tahu nggak tadi si adik nih, misalnya anak kita ya, tahu nggak si adik tadi tuh lari ke sana ke sini dia mecahin barang gini. Suami baru masuk, betul, assalamualaikum, sudah dapat kabar seperti itu. Tunggu dulu ya Bu ya. Oh abang baru pulang Bang, gimana kerja Bang, sini kita bawakan tasnya, kalau memang dia suka seperti itu ya. Atau disambutlah dulu gitu ya, dia sudah selesai, aku mau mandi dulu ya, dia mandi. Terus yang jangan lupa apa Bu, kalau mau cerita sama suami pastikan perutnya kenyang dulu. Jadi suami pulang tuh tawarin, abang udah makan belum, mau makan sekarang. Nah itu Bu ya, karena laki-laki itu nafsu makannya lebih besar daripada perempuan ya. Nah, jadi tanya dulu, nah, mungkin dia dari mana belum mulai, aduh lapar dia pulang ya Bu ya. Jangan cerita dulu yang masalah yang bikin dia sudah lelah makin lelah ya, biar dia kenyang dulu, udah mandi, udah kenyang ya kan, istirahat dia. Nah, Bang abang kan lagi main HP nih, lagi tengok apa, adek mau cerita lah Bang ya, bisa Bang. Ah ya, taruhnya HP-nya kan, apa dek, nah ceritalah tadi tuh Bang, anak kita nih bla 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 bla. Udah bisa tuh Bu ya. Jadi ada strategi-strateginya ya, ketika kita ada permasalahan bagaimana menyampaikan kepada pasangan kita ya. Kalau sama anak kita juga begitu ya, kalau kita punya anak laki-laki tuh Bu, kalau mau ditegur tunggu dia kenyang dulu ya, dia udah makan baru kita sampaikan ya, itu kuncinya ya. Lalu kemudian, nah permasalahan ini banyak ya, supaya permasalahan tadi kan tidak muncul ya, perbaiki, bukan tidak muncul ya, bisa diatasi, perbaiki komunikasinya ya. Komunikasi tadi karena mungkin tidak terampil ya, tidak tahu caranya ya, atau mungkin karena faktor budaya. Nah yang tadi kan saya ceritakan tidak tahu caranya ya, bilangnya anak lapar padahal kita yang lapar, caranya tidak tepat. Bisa juga karena faktor budaya. Alhamdulillah kita ini tinggal di Pekanbaru Bu. Kenapa tinggal di Pekanbaru kita senang? Di Pekanbaru ini orangnya beragam ya enggak? Ada orang Melayu, ada orang Minang, orang Jawa, orang Batak, orang mana lagi? Sunda ya, orang Bugis ya, Aceh, macam-macam ya, macam-macam. Nah dalam berumah tangga juga seperti itu, pasangan kita mungkin beda suku, beda gaya komunikasi. Nah, ini kalau yang repotnya perempuannya Jawa dapat suami Batak. Nah, itu banyak tuh konfliknya. Kenapa? Jawa biasanya identik dengan halus ya Bu ya. Misal Jawanya tuh Jogja lagi dekat keraton kan Bu. Dapat nih suami orang Batak. Batak ini dia nggak marah aja suaranya keras kan Bu. Si istri yang orang Jawa dengar suara keras itu mikirnya aku kena marah gitu ya. Bawaannya nangis melulu setiap hari gitu ya. Si suami pun bilang, kau kenapa kau nangis terus, cengeng kali kau jadi perempuan, nah, kan gitu ibaratnya ya. Makin nangis istrinya. Nah itu tadi. Kenapa? Tadi budaya yang berbeda, gaya komunikasinya beda, itu juga bisa menimbulkan konflik. Nah itu lebih-lebih lagi tuh, harus duduk bersama. Dek, kalau suaraku keras, itu emang dari sononya keras Dek, bukan aku marah sama di kau gitu ya Bu ya. Disampaikan itu, aku nggak marah. Istrinya pun perlu harus lapang-lapang dada ya, membiasakan diri ya, karena nggak biasa aja ya, karena mungkin orang tuanya ngomong lembut, ini tiba-tiba suaminya ngomongnya keras gitu ya. Nah
jadi perlu dibiasakan, perlu memahami. Oh iya, diingat terus tuh. Suamiku nggak marah kok. Dia sayang kok sama aku. Nah, keras aja ya suaranya, gitu ya Bu ya. Itu yang harus ditanamkan, gitu supaya Pak, supaya tadi kita nggak sakit hati ketika suami bicaranya keras. Itu faktor budaya. Ya, tadi faktor ketidaktahuan. Ya, bisa juga karena faktor keterampilan. Memang kita ini tak pandai berkomunikasi. Nah ini kadang saya dapat keluhan tuh istri-istri ini kan biasanya banyak ngomong, dapat suami yang pendiam banget, ya ada Bu, ya muncul mas ini yang tidak pandai berkomunikasi, ya mau pergi nggak ngomong, pengen apa nggak ngomong, ya pengen makan yaudah langsung duduk langsung ambil, terus kita tanya bang makanannya enak nggak, enak, ini apa, enak. Kok cuma sekali sepatah Bu, saya pengennya tuh dia cerita, ada ya istri kayak gitu kan, kok dia kayak gitu aja Bu, pulang ke rumah udah habis itu diem nggak ngomong-ngomong, ya gimana, dari mana dia tidak pandai berkomunikasi, ya mungkin duduk bilang kita, bang kalau sampai rumah tuh aku tahu abang pendiam, tapi ngomonglah sedikit gitu, jangan langsung nggak pernah ngomong, aku serasa hidup sendiri, nah misalnya kayak gitu ya, sampaikan. Ya, jadi intinya selalu di situ, sampaikan saja. Cuman cara menyampaikan harus dengan yang baik, gitu ya Bu ya. Nggak bisa pakai tadi, ya berharap suami mengerti tanpa kita ngomong, nggak bisa Bu. Ya kan harusnya udah ngerti, itu harus kita delete, itu nggak ada tuh ceritanya harusnya sudah ngerti. Ya harus kita sampaikan. Ya. Lalu yang harus diingat ya, ketika kita berumah tangga tuh ingat lagi landasan visi kita menikah karena apa? Kenapa nih Bu, Ibu menikah dulu? Ya, visinya itu harus dilandasi oleh nilai-nilai agama. Ya, nilai-nilai agama, insya Allah. Ya, ketika sudah dilandasi oleh nilai agama, lalu kita akan ingat, ya Allah, walaupun aku sering banyak masalah, tapi aku bismillah niatkan pernikahan ini adalah untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah. Nanti kita bisa bersabar. Ya bersabar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Ya itu tadi diniatkan bismillah ya Allah, aku jadikan pernikahan ini adalah sarana untuk beribadah kepadamu. Sabar kita. Kita sholat ibadah nggak Bu? Ibadah. Berapa lama kita sholat? Berapa lama? 10 menit? Cukup? 5 menit? Nah, mungkin 5 atau 10 menit ya, tergantung berapa rakaatnya ya. Mungkin kalau subuh kita 5 menit, kalau misalnya sholat isya mungkin 10 menit, anggaplah seperti itu ya. Nah, anggaplah 10 menit sholat. Panjang atau pendek waktunya 10 menit itu? Pendek ya, sholat ibadah waktunya pendek. Sebutnya 10 menit, tapi 10 menit aja khusyuk susah ya Bu ya. Nah, sekarang puasa ibadah nggak? Ibadah kan? Berapa lama waktunya? 9 jam ya, waktunya 9 jam, lebih lama. Tadi 10 menit, ini 9 jam, lebih lama tapi ibadah juga. Menikah ibadah nggak? Ibadah ya. Berapa lama? Beda-beda kan Bu. Mungkin ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ya 20 tahun suaminya meninggal, ya 20 tahun berarti kan? Atau misalnya 15 tahun lalu bercerai, ya 15 tahun berarti kan. Ada yang terus sampai kakek nenek, ya teman saya sampai 50 tahun. Ya 50 tahun dia, Masya Allah, itu saya salut ya, kawin emas kan, nah, 50 tahun dia. Jadi beda-beda waktu, tapi panjang, lama. Yang kita ibadah sholat 10 menit aja ada ujiannya enggak? Ada kan? Khusyuk apa enggak? Yang punya anak kecil Bu, Allahu Akbar, tarik ya kan Bun? Bunda, adik jatuh Bun. Halah, ini dilanjut apa stop? Kan gitu ya Bu ya. 10 menit aja ada ujiannya. Kita puasa 9 jam, ada nggak ujiannya? Ada kan? Masya Allah, ini kok hari panas lah betul. Pengen lah itu makan es kelapa muda enak betul, ya kan Bu? Haus, ujian, ya kan Bu? Pas lagi tengah hari anak kita rewel, ya ujian juga. Aduh ini puasa, tapi kok hawanya pengen marah-marah. Memang nggak batal, tapi sumbing puasa kita, rusak ya, nggak sempurna, ya kan? Ujian kan? Ujian. Yang 10 menit ada ujiannya, yang 9 jam ada ujiannya, apalagi menikah yang bertahun-tahun pasti ujiannya banyak. Makanya luruskan niatnya.
bahwa ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah diniatkan ibadah kepada Allah, nanti itu kita memilah-milah. Masalah kayak gini udahlah, ini masalah sepele, maklumin aja. Nah, kan gitu Bu, udahlah maklumin aja. Biasa namanya suami naruh handuk di kasur, ya sudah, daripada ribut aku juga capek. Udah aku ambil 5 menit ya Bu, paling ngambil handuk lalu jemur, ya kan? 5 menit kan? Daripada merepet akhirnya kita ribut suami istri. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kita lihat bismillah ya Allah, ini adalah untuk ibadah. Ya, kalau ada masalah dudukkan bersama. Ya, kalau nggak bisa berdua, kita cari orang ketiga, orang yang kita tuakan dalam keluarga besar, kepada profesional, kepada psikolog atau kepada siapa. Ya, tapi kalau masih bisa selesaikan berdua, saya sangat anjurkan selesaikan berdua. Alhamdulillah ya, kalau selama ini ya saya 30 tahun menikah, itu masalah itu kita selesaikan aja antar kami. Orang tua tuh nggak tahu kalau bisa kita lagi ribut, lagi ada masalah, orang tua tuh nggak tahu. Ya, karena kita merasa kalau sudah menikah berarti kita udah dewasa, kita harus belajar menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah selama ini masih bisa gitu ya. Tapi kalau tadi ya seandainya ternyata memang tidak bisa, butuh bantuan orang lain, itu silakan. Ya boleh. Tapi jangan Bu ya, jangan ceritanya sama tetangga yang ember. Tahu Bu ember Bu? Tahu Bu? Iya, nanti kita ceritanya sama tetangga karena butuh curhat segera, udah langsung ke ibu siapa gitu ya, ke tetangga kita. Rupanya dapat tetangga yang ember. Masalah kita semua anggota masjid tahu semua Bu. Malu nggak kira-kira gitu nih? Malu ya, masalah keluarga kita, masalah internal kita dengan suami istri, ternyata semua orang tahu. Nggak boleh. Ya, kenapa? Kalau dalam Islam itu suami adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi suami. Artinya apa? Saling menutup aib. Ya, makanya kalau mau cerita itu cari orang yang bisa dipercaya, yang bisa menjaga rahasia, yang bisa memberikan solusi. Jangan asal cerita. Ya. Oke, mungkin itu barangkali ya Ibu yang bisa saya sampaikan jam 5.20 ya. Ada tanya jawab kira-kira Bu? Boleh? Oh ya, ada tanya jawab. Jadi silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Oke. Tadi pertanyaannya Bu, apakah apa yang harus dilakukan suami kepada keluarganya, istrinya harus tahu? Tadi kan pertanyaannya harus ya Bu. Nah, kita lihat dulu bagaimana agama kita mengatur, ya Bu ya. Kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya, istri maksudnya ya, suami itu menafkahi istri dan anaknya. Ya, paham Bu sampai di situ? Nah, ketika sudah tercukupi nafkah istri dan anaknya, suami bisa menggunakan uangnya untuk yang lain. Ya, termasuk ketika dia mau memberikan kepada ibunya. Kalau ditanya bagaimana agama tidak mewajibkan istri untuk tahu. Agama tidak mewajibkan suami untuk lapor ke istri. Aku ngasih ke mama 50 juta misalnya ya. Enggak harus dia ngasih tahu. Tetapi akan lebih baik, beda kan Bu ya, akan lebih baik jika istri tahu. Tapi istri juga gitu, siap mental ya Bu, jangan marah-marah. Soalnya nanti kenapa suami nggak ngasih tahu ke istri? Karena Bu, saya ngasih 500.000 aja ke ibu saya, istri saya merepet Bu. Bagus saya nggak ngasih tahu, ribut aja kami nantinya. Nah, jadi itu kita yang harus bisa jaga sikap Bu. Ketika suami ngasih ibunya 500.000, dia bilang ke kita ya, manggil kita Dek, manggil ibunya Mamah misalnya ya. Dek, aku nanti ngasih Mamah 500.000 ya, karena Mamah misalnya butuh ini gitu. Oh iya Bang, itu aja Bu. Oh iya Bang, kasih aja Bang, nggak apa-apa. Bagus lah tuh kita menyantuni orang tua. Senang tuh. Besok-besok suami akan ngomong ke kita Bu. Tapi kalau dia, Dek, nih aku ngasih 500 ya ke Mama. Macam mana Bang nih? Aku aja baju belum dibelikan, Mama mau belikan juga baju. Yang kemarin juga Mama udah belikan, Mama udah dibelikan juga baju sama Abang. Kok Mama lagi gini. Besok-besok dia nggak akan kasih tahu. Serius? Ya biasanya seperti itu. Itu satu.
Lalu kemudian yang kedua, kenapa lebih baik kasih tahu? Karena misalnya nih, tadi si mama habis dikasih tahu 500.000 gitu ya Bu ya. Terus mama ini kan nggak tahu kalau mungkin suaminya nggak ngomong ya. Terus nanti si mama bilang gitu sama kita pas ke rumah gitu ya. Misal, Aida makasih ya, tadi tuh si Iksan ngasih aku loh, ngasih mama 500.000. Dan mati deng. Nggak ada dia bilang gitu ya misalnya Bu ya. Nah gitu. Makanya lebih baik ngomong. Jadi pas itu, oh iya Ma, iya kok dia ada bilang nggak apa-apa gitu. Waduh kok ini memang menantu kesayangan mama. Nah kan gitu Bu. Ya, kenapa? Karena itu tadi kita senang gitu ya. Itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya tidak sama rata. Apa maksudnya? Nah ini kan istri-istri suka gini. Abang ngasih mama 500.000, abang juga harus ngasih ibu 500.000. Itu tidak harus seperti itu. Ya nggak sama. Ya kan Bu, kan kami berumah tangga Bu, masa dia ngasih mamanya dia nggak ngasih ke ibu saya? Nggak harus. Yang wajib ngasih ke ibu kita adalah adik abang kita yang laki-laki. Paham Bu? Nah, jadi kalau dia pun misalnya ngasih mamanya 500.000, lalu dia nggak ngasih mama kita 500.000, bukan kewajiban dia ngasih mama kita, ngasih ibu kita, gitu loh. Tapi kalau dia ngasih itu lebih baik. Ini lebih baik ya. Misalnya dia bilang sama kita, Dek, aku ngasih mama 500.000, aku ngasih ke ibu juga ya 500.000. Oh alhamdulillah, oh itu laki-laki keren ya Bu ya. Seperti itu. Kalau seperti itu bagus ya. Tapi kalaupun tidak, dia tidak berdosa gitu. Ya, tidak harus yang adil itu sama rata. Atau misalnya aku kasih ibu 500 tapi buat kasih mama 500 tapi kasih ibu 200 aja gimana Dek? Nggak apa-apa Dek, cuma segitu sisa doang Dek, tinggal 700 misalnya. Ya boleh. Atau kita nego, Bang itu kan 700 Bang, 3,5 lah Bang gitu ya. Kalau suami, oh iya iyalah boleh lah, ya boleh juga. Jadi musyawarah ya Bu, musyawarah tuh boleh gitu ya. Tapi kita harus lihat angin ya, pandai lihat angin. Maksud suasana hati suami kita seperti apa. Ya harus paham di situ. Ya jadi tidak harus sama rata. Ya. Paham Bu? Ya, jadi tidak harus tahu dan tidak harus melapor suami kita. Tapi alangkah baiknya ketika rumah tangga itu harmonis, suami itu cerita. Tapi itu tadi supaya suami mau cerita, kita jangan merepet setiap kali suami kita ngasih duit buat mamanya, gitu ya. Kalau setiap kali ngasih duit ke mamanya kita merepet, ya dia nggak akan cerita, dia akan ngasihnya diem-diem. Nah akhirnya nanti kebongkar kayak tadi ya, mamanya cerita, kita merasa nggak dikasih tahu, makin ribut itu nanti jadinya. Ya. Gitu. Ada lagi silakan. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup ya Bu ya. Ayo kita cukupkan. Oh suami takut istri ya parodi ya? Ya nggak boleh lah. Kalau di dalam Islam ya, kan ini karena kita di Majelis Taklim ya, kita perempuan muslimah. Kan tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu rijal, pemimpin ya, pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin dari perempuan ya, pemimpin dalam rumah tangganya. Yang namanya pemimpin ya, itu apa ya? Ya harus gini loh, kita itu istri harus mendudukkan suami sebagai pemimpin gitu loh. Misalnya mengambil keputusan, suami kita ragu, udah abang mantapnya yang mana gitu loh, kita mendukung dia kan. Abang tuh abang maunya kayak gini, oh deh kalau abang kayak gitu oke, adik dukung. Nah gitu Bu. Jadi dia akan terbiasa Pak mengambil tanggung jawab. Ibu bekerja, suami bekerja, dia tetap wajib memberi nafkah dan itu diminta. Saya punya banyak ya Bu, pasien saya PNS. Saya kaget gitu ketika nanya, gaji saya gini Bu, terus dari suami gimana? Suami nggak pernah ngasih Bu. Loh kok nggak pernah? Ya kata suami karena saya sudah berpenghasilan dan apalagi penghasilan saya lebih besar daripada suami. Tetap wajib memberi nafkah. Walaupun misalnya gajinya hanya misalnya 2 juta, kita ambil yang kecil ya, gaji suami 2 juta, gaji istri 5 juta, terus istri merasa nggak butuh, itu nggak boleh. Tetap kewajiban suami memberi nafkah dan kita kalau nggak dikasih Bu, kita boleh minta. Abang, adik mau bantu abang ya menjalankan kewajiban syariat Islam. Dalam Islam tuh Bang, laki-laki wajib menafkahi. Abang selama ini belum ngasih nafkah, tolong nafkahi adik. Minta aja dan berapapun terserah, yang penting ngasih. Dek, gaji abang cuma 2 juta dek.
untuk cicilan Honda 1 juta, tinggal 1 juta lagi, ya udah yang 1 juta itulah kasih untuk nafkah, gitu nggak apa-apa. Tapi dia harus memberikan nafkah. Kenapa? Kewamannya tuh timbul di situ, rasa tanggung jawabnya muncul di situ. Kalau enggak, biar aja bu, istri saya banyak duitnya, nggak perlu saya kasih. Terus dia menggampangkan jadinya. Dan kita pun, mohon maaf ya bu ya, kita pun jadi melunjak, melunjak. Biar bu, suami saya nggak ngasih nafkah ini, biar suka-suka saya dong, gitu. Orang dia juga nggak tanggung jawab, kan kita jadi gitu, meremehkan kan, seperti itu. Ya, jadi itu salah satunya ya kenapa dalam Islam itu suami itu adalah ar-rijal, pemimpin. Karena salah satunya karena dia harus menafkahi keluarga. Menafkahi tidak pernah ditetapkan berapa jumlahnya, semampunya. Ya, walaupun tadi dia punya sedikit, sedikit itulah. Itu menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga. Ya, kalau enggak ya itu tadi dia juga nggak bertanggung jawab, dia jadi seenaknya. Dan naudzubillah ya bu, banyak kejadian istri saya banyak uang nggak perlu kita kasih, saya punya uang akhirnya dikasih ke siapa bu? Perempuan yang nggak jelas itu, akhirnya ke situ perginya, bocornya ke sana. Makanya minta, walaupun kita punya uang, punya kita penghasilan, tetapi minta, abang itu nafkah buat kami, kasih walaupun sedikit. Adik kan udah punya uang, ya kan uang adek, gitu ya. Tapi kalau kita gunakan untuk nafkah, maksudnya misalnya nggak cukup nih yang pengen kasih suami, itu jadi sedekah, gitu ya. Jadi sedekah kita tuh ke keluarga. Ya suami uangnya 2 juta, kita penghasilannya 5 juta. Kebutuhan kita di rumah tangga misalnya 5 juta, gitu ya. Jadi kan ada uang suami, ada uang kita. Uang kita tuh jatuhnya sedekah, sedekah kepada keluarga. Ya, dapat pahala. Seperti itu. Ya, oke, cukup. Ya. Kalau sudah ya saya tutup saja ya dengan hamdalah. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati nih. Ibu, saya izin perkenalan tambahan, boleh sebelum doa? Oke. Bu, perkenalan tambahan ya Bu. Kebetulan nama suami saya tadi siapa Bu? Dimatikan Bu. Mati. Suami saya tadi siapa namanya Bu? Dr. Iksan. Pernah nggak Bu lihat baliho-baliho di jalan nama Dr. Iksan? Pernah lihat Bu? Pernah. Ya saya istrinya. Artinya apa? Insya Allah suami saya mau maju jadi wali kota Pekanbaru. Jadi mohon bantuannya untuk memberikan dukungannya Bu ya. Jadi kan setidaknya orang masjid lah Bu, gitu ya. Kami biasa orang masjid. Kenapa Bu? Oh Ibu ikut ya? Oh besok pagi ya juga. Ya maksudnya buat yang belum, ya buat yang belum tahu, makanya saya memberitahu gitu ya Bu ya. Ya udah kenal ya sebagiannya Bu ya. Tapi boleh nitip brosur nggak Bu? Nitip brosur. Boleh, sampaikan ya. Untuk warga-warga sekitar sini, untuk di Masjid Taklim ya Bu ya. Ya maksudnya daripada memilih yang kita tidak kenal ya Bu ya, yang belum tahu kita kemananya, gitu kan bagus memilih yang sudah kenal ya. Insya Allah Pak Iksan itu orang masjid juga Bu, pernah jadi ketua masjid juga ya. Dulu waktu mahasiswa juga aktif ya di pengajian-pengajian gitu ya. Insya Allah lah ya. Dan insya Allah juga paham masalah tata kota ya, paham juga tata kota. Kenapa? Iya Bapak. Ya, sejak zaman Pak Herman Bu. Nah, tata kota bukan. Ya, ya. Zulfadil, Profesor Zulfadil. Ya, jadi itu saja sih Bu. Doa lagi ya Bu ya. Oke, kita berdoa dulu ya Bu. Kalau berdoa itu ada adabnya ya Bu ya. Memang bagusnya adalah menghadap ke kiblat, tapi karena saya memimpin untuk saya membelakangi. Islam itu doanya bukan begini, tapi tengadahkan tangan. Jadi kita berdoa itu seperti ini. Lalu kita tundukkan kepala, merendah kepada Allah ya. Jadi Ibu izinkan saya untuk memimpin doa ya. Kita bersama-sama kita awali dengan baca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddus salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa pasangan kami, dosa anak keturunan kami. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kami keberkahan dalam rumah tangga kami. Jadikanlah suami kami menjadi seorang qawwam, pemimpin yang baik dalam berkeluarga. Dia senantiasa mencari nafkah dari nafkah yang halal. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah suami kami agar bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa menyantapkan yang baik bagi keluarganya. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu juga ya Allah, jadikanlah kami menjadi istri yang solehah, yang senantiasa patuh dan taat kepada suami, yang dapat menyenangkan hati suami, serta dapat menjaga kehormatan diri dan keluarga. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, jadi anak-anak senantiasa istiqomah memegang teguh nilai-nilai agama kami. Ya Allah ya Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik ya Allah, yang peduli kepada kami sebagai rakyatnya ya Allah. Berikanlah dia kekuatan ya Allah agar senantiasa memimpin kami menuju Pekanbaru yang lebih baik. Ya Allah, kami bermohon juga kepadamu ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan kami, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Matikanlah kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Kami mati dalam keadaan yang baik ya Allah. Terimalah nanti segala amal soleh kami selama kami lakukan di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami petunjuk atas segala jalan yang hendak kami pilih ya Allah. Berikanlah kami petunjuk yang lurus. Berikanlah furqan dalam hati kami, sehingga kami mudah membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah kehidupan kami, selamatkanlah kami dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa.